Sebagai Allah kami yang luar biasa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bantu hati kami Tuhan, siapkan setiap hati kami, untuk kami mau datang dengan hati yang tulus, yang bersemangat dan bersukacita. Layakan kami untuk menaikkan pujian, penyembahan kepada Engkau, dan biarlah Tuhan, ibadah kami berjalan dari awal sampai pada akhirnya, dan semua di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari bangkit berdiri, brother and sister. Kami mau terus alami hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus, kami sembah, kami bawa syukur kami pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat, sungguh baik Engkau. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa pujian kami dekat padamu, dekat padamu itu rinduku, dan setiap kata, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku,
kebesaranmu, hadirmu di dalam hidup. Kami mau terus memandang wajah-Mu, ikuti kebaikan Tuhan, hadirmu di dalam hidupku. Sembahmu menyatakan kebesaranmu, hadirmu di dalam hidup. Your presence is heaven to me. Hadiratmu Tuhan. Your presence is heaven to me. Your holy presence. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Nothing like it. Your presence is heaven to me. Sing, oh Jesus, we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your holy presence, your presence is Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu hadir, amin. Katakan, Tuhan, Engkau di dalamku. Yes. Mari puji nama. Biar segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak terima puji sembah. Katakan every praise. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God.
Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is honor, Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is what of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God of my Savior, God of my healer, God of my deliverer. Yes, He is. God of my Savior, my healer, God of my deliverer, God of my deliverer. Yes, He is. God of my Savior, God of my healer, God of my deliverer. Yes, He is. God of my Savior, my healer, God of my healer, you are my deliverer, God of my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise Amen. Thank you. Hallelujah. Woo! Tiba saatnya
Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Bapa. Satu suara menyatakan, let's go! Keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami menunggu bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Bapa. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi yeah, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada domba. Kalau pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke, sekali lagi kita berterima kasih untuk Song Ministry hari ini. Saya akan bawakan 4 lagu berikutnya. Enggak, udah ya, udah agak panas ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Brother Sister sekalian. Apa kabar? Kabar baik? Senang rasanya bisa berada di tengah-tengah jemaat Gereja Kristus di Indonesia Cirebon. Mungkin bertanya-tanya, siapa nih orang rame banget ini? Kami lagi retret untuk special ministry selama dari tanggal 18 kemarin sampai hari ini di Cirebon. Jadi yang datang ini Bapak Ibu adalah yang melayani di GKDI Bekasi. Jadi kita lagi retret. Makanya di Bekasi lagi nggak ada ibadah. Karena yang ibadah di sini semua gitu. Yang bawakan ibadah. Ya, kita bersyukur ya punya waktu untuk berkunjung ke Jemaat Cirebon. Kemarin juga kita berfellowship ya sama para brother dan sister dari Singles Ministry. Senang ngobrol banyak sama Bro Erwin juga, sama Michael. Rasanya, jadi sebelum saya mulai ya Pak, saya cerita sekitar mungkin 4-5 tahun ya Bang Charlie ya, datang ke Bekasi berkhotbah, dia bilang nanti saya undang Guntur ya ke Cirebon untuk nyanyi. Ternyata kesempatannya datang untuk khotbah.
Seneng banget akhirnya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita datang hampiri Tuhan untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bernyanyi dari hati kami, ungkapkan rasa syukur kami Tuhan akan keberadaan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sampai hari ini Tuhan kami bisa ada, berdiri, sama-sama datang beribadah dengan brothers dan sisters Tuhan di GKDI Cirebon. Kami sangat mengucap syukur, biarlah ibadah ini Engkau yang pimpin Tuhan, Roh Kudus-Mu memberitakan firman, aku yang memberitakan firman bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, biar mereka yang mendengar mendapatkan kekuatan juga hikmat ya Tuhan, untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa Tuhan atas hati kami, pikiran kami, biar selama beberapa waktu ke depan, biarlah firman-Mu saja Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, sama-sama katakan, amin. Saya perkenalkan diri dulu, saya Guntur Simbolon namanya. Ya benar, saya orang Jawa Pak. Orang Batak ya. Jemaat Cirebon berapa banyak yang orang Batak? Nggak ada ya? Oke, berarti kita harus sering-sering nih. Karena Bekasi banyak Bataknya nih. Ini. Ya kan? Makanya jangan heran tadi nyanyinya keras-keras suaranya Pak. Saya sendiri bisa nggak sih agak dikecilin suara penuh? Suara musiknya mana ini? Gitu. Saya Guntur Simbolon, saya datang bersama dengan Jemaat GKDI Bekasi yang melayani di ibadah dan juga bersama dengan istri saya tercinta. Yang paling cantik, kami baru saja merayakan 4 tahun pernikahan kami. Ini di Bekasi ada namanya Banjir Kanal Timur. Ya ini dia. Kami baru merayakan ke-4, tapi rasanya kayak baru kemarin kami menikah. Sebegitu menyenangkannya ternyata pernikahan. Makanya singles. Kalian jangan kebanyakan favorit. Satu aja. Saya dengar di Cirebon banyak yang single. Brothernya masih single. Ya kan Bro Erwin kan? Enggak apa-apa kok Bro Erwin. Sisternya bawa ke Cirebon enggak apa-apa. Iya. Aduh. Enggak apa-apa. Ya Bang Charlie ya, mana? Nih Bang Charlie, abang saya, mentor saya, banyak hal saya belajar waktu kami mau pindah rumah juga dari ngontrak ke cicil rumah, kami spend time sama Bang Charlie dan Kanita. Gimana caranya Bang, biar pindah nggak repot-repot. Banyak hikmat yang saya diberikan sama beliau. Jadi hari ini kita akan bahas tentang tema kita yang baru bulan ini, Heart of Mission atau increase, ditambahkan ya. Ini mau gini ya. Ini masih nyanyi apa? Saya kesini aja deh. Ya, bulan lalu kita given to give. Ya, tema kita given to give. Bagaimana jemaat ini perlu memberikan sesuai dengan karunia. Ya, itu bulan lalu ya. Jadi waktu di Bekasi saya bilang ke jemaat bilang begini. Apa karunia yang udah kita berikan untuk membantu jemaat ini terus bertumbuh? Lalu bulan ini, oke, itu apa? Kuis tadi. Lalu bulan ini kita masuk ke increase, ditambahkan. Nah, kita akan belajar apa yang ditambahkan itu ya. Sebenarnya tema dari Heart of Mission adalah pengulangan dari bulan Juni. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, waktu itu subtemanya Greater Works. Ya, pekerjaan yang lebih besar lagi sehingga kita menjadi heran atau kagum untuk melihat pekerjaan Tuhan. Ya, ini pengulangan tema bulan ini, tuh bulan November. Karena Juni Heart of Mission udah dibawakan. Untuk kita bisa melihat bahwa hatinya Tuhan itu, hatinya Yesus itu, hati untuk misi. Hati untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Satu jalan itu Pak, Bu, sama hari ini. Increase. Ya, ini dia tema kita. Oh, udah ngomong sendiri ini. Oke, ini dia ya. Ini beda nih. Oke, saya lihat mana ya. Saya lihat ini aja ya.
Kita ambil, mari baca Alkitab kita. Dari Ulangan 1 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Oke, maaf, boleh di-mute dulu yang dari saya gampang sekali ke distract. Jadi ya, itu WhatsApp kali ya, ditutup aja dulu WhatsAppnya. Ya, kita baca Ulangan 1 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi. Nah ini yang jadi tema kita. Increase. Menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi sebenarnya pertambahan itu janjinya Tuhan. Nah, saya jelaskan sedikit konteks dari kitab Ulangan yang kita ambil firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini sebenarnya surat terakhir dari ini sebelum Musa meninggal. Ya, kepemimpinan Musa di bangsa Israel sebelum digantikan ke Yosua. Jadi konteksnya pada saat itu bangsa Israel udah dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Janji Tuhan, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel supaya ini loh janjinya, kamu akan ditambahkan. Tapi Bapak Ibu ditulis kalau janji ya selalu mengikuti perintah Tuhan. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Janji nggak akan digenapi kalau perintah Tuhan tidak ditaati. Taati dulu perintah Tuhannya. Janji itu akan mengikuti. Dia nggak berdiri sendiri. Mana janji Tuhan begini, mana janji Tuhan begitu. Enggak. Ketika kita taat akan perintah Tuhan, janji Tuhan digenapi. Contohnya gini, saya suka cerita begini ya. Bapak Ibu misalkan janji sama anak akan memberikan motor kalau misalkan dia punya nilai yang bagus di sekolah. Waktu anak Bapak Ibu Saudara yang single nggak apa-apa ya, pura-pura ngerti aja ya. Anaknya nilainya bagus, otomatis motornya dikasih kan. Tapi kalau udah nilainya jelek, nggak naik kelas lagi. Lalu tiba-tiba anaknya, Bapak, kau janji mau berikan motor. Mana janjinya? Mana? Sebagai orang tua, kira-kira anak ini berakhir seperti apa? Tragis. Kira-kira simpelnya seperti itu ya. Jadi waktu Tuhan mengingatkan tentang janjinya, sebenarnya itu mengikuti tentang perintah Tuhan yang mau kita ikuti apa enggak? Karena janji Tuhan enggak pernah berdiri sendiri. Dia selalu mengikuti ketika kita taat. Makanya dibilang gini ya, kalau anugerah Tuhan ada sama kita, anugerah Tuhan itu perlu kita ikuti dengan ketaatan ya dan juga kasih. Dia bukan karena kita dapat anugerah lalu kita hidup sesuka hati, kita berharap Tuhan baik sama kita gitu. Kita berharap kita dapat janji-janjinya Tuhan. Enggak begitu. Musa ingatkan. Jadi ulangan ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini ya seperti namanya ulangan. Jadi dia mengulang apa yang udah dituliskan di sebelumnya dari mulai Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, lalu ulangan dia bilang bagaimana menyembah Tuhan, ditulis secara detail. Bagaimana struktur kepemimpinan, keadilan sosial dalam kehidupan, lalu beberapa peraturan tentang ibadah, konsekuensi dikasih tahu. Kalau bangsa Israel taat atau tidak taat, apa yang diterima, ya? Dia bilang makanya kau akan menerima berkat atau kutuk. Kalau kau taat, terima berkat. Kalau tidak taat, terima kutuk. Kita jangan lihat Alkitab setengah-setengah. Jangan cuma mau baiknya aja. Lihat secara keseluruhan. Nah, itu sedikit konteksnya. Nah, pertanyaannya kayak gini, apa yang ditambahkan? Increase. Apa yang di-increase? Nah, ini yang selanjutnya. Kita baca dulu Kisah Para Rasul. Ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya 47. Ini kalau saya sebutnya biasa
ayat ABC 5 dasar yang sering kita baca. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai sama beberapa orang. Semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan sekedar yang hadir di ibadah yang ditambahkan. Orang-orang yang Tuhan bilang tiap hari tambahkan. Kira-kira ini janji, perintah, atau apa? Kita lihat. 2 poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini ya. Apa yang perlu kita lakukan setelah ibadah ini selesai? Jadi kita tiap minggu nggak sama-sama terus jadi orang. Ada perubahan. Gitu. Waktu datang ke tempat ini, begitu keluar jadi orang yang berbeda. Ya, agar Tuhan menambahi orang-orang yang diselamatkan di kota Cirebon ini. Yang pertama, menjadi jemaat yang taat melakukan perintah Tuhan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, menjadi jemaat yang saling menguatkan. Bukan saling membicarakan. Saling menguatkan. Oke? Ya, ini yang poin saya yang pertama. Dia bilang begini. Di Ulangan 1 ayat 18. Memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita tahu perintah Tuhan? Simple nih. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Ya baca Alkitab. Baca Alkitab. Ulangan 6 ayat 5 dibilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ya baca Alkitab atau saat teduh, Senin Kamis masih keseringan. Kalau 1 minggu pun kita nggak lihat Alkitab kita, nggak kita renungkan, nggak kita lakukan. Gimana kita mau taat lakukan firman Tuhan sementara firman Tuhannya nggak banyak yang kita tahu gitu. Ataupun yang sebaliknya, banyak tahu tapi nggak kita taati. Nah, menyambung ayat kita hari ini tentang increase. Kira-kira pertanyaan ini kita bisa jawab gak? Terlibatkah saya dalam menambah jumlah orang yang diselamatkan? Saya tambahin ya, di kota ini. Perlu terlibat. Kalau hanya datang hari Minggu aja, jangan berharap bisa bertambah. Perlu terlibat. Keselamatanmu Bapak Ibu Saudara perlu untuk dibagikan. Jangan hanya dinikmati sendiri. Tapi pertanyaannya gini dulu. Menikmatikah Bapak Ibu Saudara hidup sama Tuhan? Iya. Atau jangan-jangan gak menikmati. Semuanya tentang keluhan dan pergumulan. Nikmati, harus kita nikmati. Orang tuh bisa rasakan, kita menikmati hidup sama Tuhan apa enggak. Kalau tiap datang ke pembimbing, aduh, kenapa ya kerjaan gue ya? Kenapa ya keluarga gue ya? Kenapa ya jodoh gue ya? Kenapa? Orang pun yang dinikmati kawan ininya hidup sama Tuhan. Gitu. Kita perlu bagikan. Menikmati kehidupan sama Tuhan, Bapak Ibu, itu bisa dirasakan orang yang ada di sekitar kita. Ya. Ini salah satu hal natural yang keluar dari seorang yang mencintai satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi itu. Saya selalu bilang di ministry yang saya pimpin di Bekasi, singles ya khususnya. Ini kebanyakan anak-anak single, ada yang udah menikah juga. Hah? Ada beberapa yang sudah menikah. Itulah kan. Kurang
Udah minum kalian? Ada kok itu aqua belum misalnya. Saya bilang gini, keterlibatan kalian satu dengan yang lain, ya, hubungan kasih satu dengan yang lain. Waktu orang lihat, orang tertarik kenal Tuhan. Itu nggak usah kita kayak mengenalkan gimana-gimana ya, study Bible yuk sama kita yuk. Apa yang bikin kalian seperti ini? Saya tunjukkan anak-anak saya di Bekasi. Ini waktu kita fun time di Dufan. Jadi di Bekasi nggak ada COVID kayaknya. Ini selalu di tengah-tengah COVID. Ini saya dan istri saya. Kelihatan, ini gimana sih ini? Yang di sini aja deh. Ini saya dan istri saya. Ini anak-anak saya. Banyak ya. Waktu kami jadi fun time kebetulan gratis karena ya kita suka yang gratis. Kesini pun gratis. Senang ya kalian ya ke Talaga Langit ya. Wisata anti galau katanya. Ya ini waktu kami retret ke Dufan. Kebanyakan dari sini beberapa orang masih study Bible termasuk Nelson. Sekarang dia udah memutuskan untuk jadi murid Yesus. Ini Nelson orangnya. Dia masih single. Mungkin ada sister dari Cirebon. Dia yang main keyboard tadi. Boleh dibawa ke Cirebon kok. Son, saya lihat ada sister yang ketawa. Oke. Lalu ini waktu kami mana ya? Oke. Oh ini oke, bentar ya. Iya ini waktu kami retret singles tahun ini ya ke Bali. Kami membaptis satu sister, seorang perawat di Karolus, Rumah Sakit Karolus, namanya Lydia. Dia ada di sini sekarang. Masih single juga. Loh nggak apa-apa, orang masih favorit. Siapa yang bilang masih favoritan udah merasa memiliki? Pak Bu, maaf ya, single beginilah. Lucu-lucu Pak. Maaf ya Pak Bu. Pergumulannya rada beda memang. Kalau kita gimana caranya bayar cicilan? Beli susu dan pampers anak gitu ya. Ini beginilah. Nah, lalu ini waktu kami PDG gabungan seluruh singles. Tapi PDG pun semua banyak yang sedang study Bible dan juga di reach out. Jadi kalau kita bisa tunjuk, saya mau tunjuk deh. Mana ya? Peter mana? Peter. Ini ya. Dia seorang pegawai negeri dari kementerian yang bulan Oktober lalu baru penempatan di Bekasi. 2 minggu lalu dia memutuskan untuk jadi murid Yesus. Jadi saya bilang, keterlibatan kita satu dengan yang lain membuat orang bisa merasakan kasih Tuhan dan mereka pun mau gitu. Keselamatan yang kita punya tuh perlu dinikmati. Kenapa James? Gak ada ya di situ. Kalian kan udah menikah. Jadi foto-fotonya nggak ada. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara. Perlu kita lihat nih. Gimana cara? Oke. Ceritakan dan bagikan kehidupanmu yang menyenangkan bersama dengan Kristus kepada orang lain. Ini kan natural Pak. Bu, kita pergi ke kantor, kita pergi nongkrong, kita kemanapun natural. Kita bisa ceritakan tentang bagaimana kita menikmati kehidupan kita sama Tuhan. Ya,
Itu secara implementasi. Saya janji saya nggak akan lama karena saya dengar kita udah dihidangkan makanan enak dari Cirebon. Jadi nggak usah lama-lama lah ya. Biar kita bisa ngobrol ya Pak. Iya, ceritakan dan bagikan. Ini yang kita lakukan di Bekasi. Saya semenjak datang, semenjak menjadi murid Yesus 5 tahun. Ini tahun ke-6 saya jadi murid Yesus. Kita bikin acara, ya. Kalaupun saya bikin acara, saya bilang para brother sister, indikasi kesuksesan acara kita bukan pada acaranya bagus atau seberapa banyak orang yang datang. Kesuksesannya adalah gini, waktu kalian berhasil menjalin persahabatan dengan orang-orang baru yang datang. Acaranya hanya tools. Kita bikin Praise and Worship Bekasi Gospel Project, kita bikin festival, perlombaan, kita bikin PDA kah, kita bikin minggu depan kita akan bikin padangan festif. Padangan festif itu kayak makan padangan ya, kalau di Bekasi itu kan suka makan-makan bareng Pak. Jadi kita ada 16 grup seluruh jemaat, masak masing-masing. Udah ada temanya masakan-masakan. Di situ kita akan undang seluruh teman, saudara, siapapun yang kita kenal untuk datang. Supaya kita bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang baru di Bekasi. Itu yang kita buat. Nah, setelah kita bagikan, kita tahu kehidupan kita yang menyenangkan ini bersama Tuhan. Kita ceritakan ke orang lain. Yang kedua, poin saya yang kedua. Menjadi jemaat yang saling menguatkan. Ini penting nih. Karena konflik, pergumulan pasti ada. Pasti ada. Saling menguatkanlah kita. Kisah para rasul, ayatnya yang ke-14. Pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21 dan 22 dibilang gini. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Dan memperoleh banyak murid. Bukan anggota gereja aja ya. Bukan church attendant gitu. Bukan hanya orang yang datang untuk ibadah doang. Tapi murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid. Kemungkinan besar ya. Saya nggak hidup di zaman itu. Cuman kalau dilihat dari kata-kata yang mereka menguatkan hati murid-murid. Kemungkinan besar mereka lagi dalam kondisi yang tidak ideal. Hidup sebagai murid Yesus. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Kata-kata yang simple tapi sulit untuk dipraktekkan. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesenangan. Sengsara. Sengsara. Nah, kita tahan nggak sama sengsara? Atau tertekan sedikit kita langsung pengen lari. Tertekan dikit kita pengen healing. Jadi Pak, hilang. Iya Pak, iya kan? Healing katanya. Me time kalau kata orang sekarang, me time. Lama-lama hilang. Imannya pun hilang. Enggak. Menguatkan atau menjadi jemaat yang saling menguatkan itu penting. Saya bilang loh Pak, Bu, untuk jemaat di Bekasi, khususnya anak-anak singles. Kalian kalau lemah, ya nggak apa-apa lemah. Nggak ada yang salah jadi lemah. Yang salah adalah jadi orang berdosa, itu salah. Kalau lemah secara rohani, ambil waktu. Ambil waktu aja. Tapi jangan hilang. Nanti kembali lagi. Kembali lagi dan kuat lagi dalam Tuhan. Namanya fase hidup ya. Namanya musim hidup. Nggak ketebak. Hari ini kita bisa oke. Bulan depan, tahun depan belum tentu oke. Hari ini kita punya pergumulan, bisa jadi bulan depan atau tahun depan pergumulan yang berbeda lagi kita hadapi. Kuatlah. Tetap terhubung satu dengan yang lain. Kuat ya Dek ya? Nggak apa-apa kok. Nangis. Perlu siapa di grup kita
atau anak bimbingan kita, atau orang-orang di ministry kita yang sedang perlu untuk dikuatkan hatinya, datang. Itu yang jemaat bangun. Inisiatif itu yang kita bangun. Sehingga secara natural, Bapak Ibu Saudara, waktu saya dipercaya untuk memimpin Singles Ministry di Bekasi awal tahun 2020, tepat beberapa bulan sebelum COVID ya, kami hanya berjumlah 30-an orang kali ya. Benar ya? 30-an orang itu. Tadi malam tanya sama Jandri, waktu itu berapa? Paling brothernya hanya 6-7 ya Jan ya? 6. Sekarang Pak, jumlah kami singles hampir 70 orang. Dan semua terlibat dalam hubungan kasih satu dengan yang lain. Punya permasalahan sendiri? Punya. Punya pergumulan sendiri dalam kehidupan? Punya. Waktu lagi lemah kita grupnya biasanya ya, yang paling dekat sama mereka datang, kasih kekuatan. Asal jangan hilang aja, susah dihubungi gitu kan ada ya orang gitu ya, tiba-tiba di WhatsApp nggak balas, di telepon nggak diangkat, tiba-tiba ganti nomor gitu. Ya kita nggak tahu lagi. Tapi selama masih ada akses untuk kita bicara sama dia, kita akan terus mengasihi dia dengan segala upaya. Atmosfer inilah yang perlu kita bangun supaya janji Tuhan itu kita akan ditambahi. Orang-orang yang diselamatkan. Semuanya akan bermuara di sini. Ini ayat saya yang terakhir. Habis ini kita makan-makan. Udah siap di belakang? Belum? Ya ayat ini juga saya yakin tanpa saya taruh slide, kita semua udah hafal. Dia bilang gitu, karena itu pergilah. Pergi katanya. Nah sekarang di Bekasi, datang mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini ya tentang taat ya, melakukan perintah Tuhan. Ketahuilah, ini yang mau saya garis bawahi. Bahwa Yesus menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus menyertai. Ini istilahnya kalau zaman sekarang ya, backingan lo siapa? Backingan saya yang punya alam semesta. Jangan lagi kita ceritakan pergumulan, tantangan. Jangan. Hey, Yesus menyertai. Satu brother Bekasi, dia serse, krimsus. Ya, polisi yang jarang pakai seragam gitu ya. Saya kalau semobil sama dia aja, saya udah santai aja. Oke. Yang nyetir polisi. Aman di jalan. Itu baru polisi. Yang menyertai polisi. Pak, Bu, di Cirebon, brother sister, sama kok. Yesus yang menyertai sampai akhir zaman. Siap untuk membagikan kehidupan yang menyenangkan sama Tuhan? Supaya kita ditambahkan orang-orang yang diselamatkan di kota Cirebon ini. Saya lihat penuh kan di Cirebon. Seru ibadah di Cirebon. Jemaatnya penuh. Tadi Bro Ade bilang gitu kan. Hari ini penuh. Iya senang penuh. Kita pengen bangku di sini gak ada yang kosong. Waktu kita datang, bila perlu kita sewa tempat di luar. Untuk kita bisa sama-sama datang beribadah sama Tuhan. Amin. Semua belajar sesuatu pada pagi hari ini? Ya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap murid Yesus yang mendengar ini Tuhan. Kami mempunyai semangat kembali, api kembali Tuhan. Kami tahu janji-Mu yang akan menambahi orang-orang yang diselamatkan di kota ini Tuhan. Biarlah semua mengambil peranan penting Tuhan. Untuk bisa terlibat, untuk bisa mempunyai hubungan kasih satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
untuk kesempatan kami bisa datang, brother sister, jemaat dari GKDI Bekasi ke GKDI Cirebon Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami bisa berfellowship, biar Engkau ya Bapa yang berikan sukacita, damai, sejahtera selalu selama kami bisa menghabiskan waktu di Cirebon ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you, Bro Guntur, luar biasa ya firman. Saya akan membawakan komuni dan Ibu Tracy Guntur Simbolon yang akan, betul ya? Oh, Tracy Simbolon. Sorry bro, Gunturnya nggak dipakai. Saya akan membacakan satu ayat untuk mengantar komuni pada pagi hari ini. Saya baca di dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita akan mendengar suatu kesaksian dari beliau, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat pagi, brother sister yang saya kasihi. Untuk brother sister juga yang dari GKDI Cirebon, terima kasih atas kehangatan kalian sudah menerima kami. Brother sister Bekasi yang memang agak berisik dan agak keras suaranya, dengan sangat hangat dari tadi pagi. Kami bersyukur kami bisa berada di tengah-tengah kalian. Izinkan saya pagi hari ini untuk membagikan sedikit kesaksian saya. Sebenarnya ini bukan kesaksian tentang saya sendiri, tapi ini kesaksian tentang sister-sister saya di Ministry Singles GKDI Bekasi. Tahun 2020 saya dan Guntur dipercaya untuk memimpin single ministry di Bekasi. Sebagai latar belakang saya istilahnya jemaat pindahan gitu ya, transferan dari GKDI Jakarta baru pindah ke Bekasi di tahun 2019 karena saya menikah dengan Bapak Guntur Simbolon gitu ya. Jadi sebelum saya pindah ke Bekasi sebenarnya saya bukan seorang PDG leaders, apalagi memimpin suatu ministry gitu ya. Memang saya sudah dipercayakan membimbing, tapi waktu itu baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Jadi saya bukan seorang pemimpin yang berpengalaman, apalagi skillful. Belum punya bayangan yang utuh alias bingung gitu ya, ini harus ngapain memimpin ministry single di Bekasi yang waktu itu tadi Guntur sebutkan berjumlah sekitar 30 orang. Namun dengan bermodalkan nekat dan juga hati yang humble lah ya, untuk menerima kepercayaan yang diberikan kepada kami dan Guntur, akhirnya kami menerima tanggung jawab untuk memimpin single ministry di tahun 2020. Tak disangka-sangka COVID datang di tahun 2020. Semakin bingung, saya harus ngapain gitu kan. Baru dipercayakan memimpin ministry, ada COVID pula. Jadi begitu banyak penyesuaian dan adjustment yang perlu kami lakukan. Di awal tahun 2020 kami seluruh pemimpin di single ministry, kami mengadakan rapat gitu ya, meeting. Kita membayang-bayangkan 1 tahun ke depan kita mau melakukan apa. Apa sih visi misi kita? Di tahun 2020 itu kami dari Ministry Single Sister, kami memiliki visi di tahun itu ingin memenangkan 7 jiwa, 7 sister yang baru di dalam kerajaan Tuhan. Kenyataannya berkata lain, di tahun 2020 kami hanya memenangkan 1 sister. Di tahun itu ya tentunya kami banyak berkontemplasi, kami banyak melakukan evaluasi. Saya juga ingat akhirnya Karya yang waktu itu sampai dengan sekarang memimpin jemaat, memberikan kami juga pelajaran. Saya ingat betul pelajaran yang diberikan oleh Karya.
Karya bukakan kami di Markus 2, cerita tentang seorang lumpuh yang akhirnya dibantu oleh 4 orang untuk bisa masuk ke dalam bait Allah dan bertemu dengan Tuhan sampai akhirnya disembuhkan. Kami belajar bahwa di kisah itu akhirnya orang lumpuh ini bisa disembuhkan karena iman daripada 4 orang itu. Kalau Bapak Ibu izinkan saya bacakan dari Markus 2 ayat 5, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakmu, dosamu sudah diampuni." Kami melakukan evaluasi ternyata di tahun 2020 memang saya pribadi sebagai seorang pemimpin, saya masih banyak terjebak kenyamanan dalam diri saya sendiri. Saya masih belum punya pengalaman, saya nggak tahu harus berbuat apa. Kami juga tidak fokus untuk menjangkau keluar ya. Kami banyak fokus dengan permasalahan hidup sendiri karena COVID, karena banyak adjustment yang perlu kami lakukan. Dan walaupun kami secara ministry cukup kompak di dalam, tapi kami nggak kompak keluar. Berbeda dengan 4 orang yang membantu orang lumpuh ini ya. Mereka do the extra mile. Mereka gotong orang lumpuh ini bahkan melewati atap. Ada teamwork di sana. Inilah yang kami pelajari dan akhirnya kami semua, terutama pemimpin ya, PDG, Leader Sister bertobat. Kami melakukan pertobatan kami di tahun 2021, kami rancangkan apa yang perlu kami lakukan. Banyak kegiatan yang berusaha kita buat untuk bisa menjangkau jiwa. Ada war room, sister-sister single setiap bulan gantian menjadi PIC. Jadi kami terinspirasi dari suatu film namanya War Room. Jadi setiap hari kami sebulan sekali kita adakan doa bersama, di mana nanti sister-sister berkumpul bisa mendoakan pergumulan masing-masing dan saling mendoakan. Lalu kita juga buat beberapa kelas sister, ada kelas make up, aku ingat, ada beberapa kelas juga yang dipimpin oleh Karya Women's Class. Dan yang terakhir kita juga banyak melakukan fellowship, menjangkau jiwa. Kami create moments ya. Sister-sister Bekasi ini demen sekali masak. Jadi kalau berkumpul pasti ada makanan gitu. Pasti ada yang masak, ada yang menyiapkan makanan, ada yang membawa makanan. Dan akhirnya kita bisa create momen-momen dengan tamu-tamu yang sedang kita jangkau. Barbekyuan ya. Senang banget ya pokoknya segala sesuatu yang berbau makanan pasti rame gitu. Bersyukurnya dari kegiatan-kegiatan tadi, karena hati para sister juga yang mau menjangkau jiwa, di tahun 2021 akhirnya kami berhasil memenangkan 7 jiwa. Dari 1 jiwa di tahun 2020 ke 7 jiwa di tahun 2021. Jadi brother sister yang saya kasihi, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali melihat hati kita. Apakah hati kita masih memiliki kasih, belas kasihan, mercy untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus? Apakah kita taat terhadap perintah Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya? Seberapa jauh kita mau melakukan bagian kita? Do the extra mile supaya orang-orang ini bisa akhirnya mengenal Kristus dan diselamatkan. Salib Kristus secara pribadi mengingatkan saya tentang hati Yesus terhadap manusia, terhadap kita semua. Bagaimana Yesus rela, do the extra mile. Dia taat melewati penderitaan salib, supaya kita semua bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Betapa serius dan pentingnya memiliki heart of mission. Tercermin dari perintah Yesus tadi ya, sebelum dia naik ke surga. Oleh karena itu, brother sister, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembalikan hati kita, untuk punya heart of mission, menjangkau banyak jiwa di luar sana yang memerlukan kasih Kristus. Thank you. Luar biasa. Kita diajak semuanya bertobat. Kalau tenang bro. Oke.
Thank you. Sepertinya handphonenya jatuh ya. Jatuh. Jadi handphonenya Mas Markus itu makanya dia paling panik dari jatuh. Sesuatu hal boleh mengganggu kita. Tetapi hanya satu hal yang boleh kita lakukan yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri. Itu masalah biasa. Yang tidak biasa saat engkau jauh daripada Tuhan. Kita akan dengar satu pujian dari brother kita, Ilham. Saya persilahkan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan. Tuhan, kasih dan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Thank you. Saya panggil semua sudah menerima roti dan anggur. Ya, yang belum bisa dilayani, yang sudah saya panggil mengajak saudara-saudariku untuk bangkit berdiri. Mari kita semua berdiri. Mari kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan kita bagaimana darahmu tercurah bagi kami dan tubuhmu terbagi-bagi bagi kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk semakin hari demi hari serupa dan segambar dengan Engkau. Menerima panggilan-Mu menjadikan semua bangsa menjadi murid. Kami tahu Tuhan, Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan memampukan kami. Saat ini kami mau, ini kami Bapa, utuslah kami. Kami mau menjadi kepanjangan tangan untuk mengambil jiwa-jiwa yang masih ada di luar Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan saudaraku untuk duduk. Dan kita akan mempersiapkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, dan akan dibawakan oleh brother kita Willy sebagai pengantar pujian. Selamat pagi semuanya. Wah, senang banget bisa ada di sini. Lagu ini sebagai sebuah perenungan buat saya dan buat kita semua ya.
buat Tuhan bawa kita sampai saat ini nih karena begitu besar banyak hal Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Izinkan saya untuk membawakan lagu ini untuk mengajak brother sister semua. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari hati kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu telah dicurah bagiku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu bercurah bagiku. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Kelihatannya masih pengen lanjut nyanyi. Oh, satu. Siap, boleh habis ini. Selamat hari Minggu semuanya. Sungguh hari Minggu yang nggak biasa ya buat kami Jemaat Cirebon. Selamat datang di Cirebon. Terima kasih untuk pelayanannya. Tim musik dari tadi ada song leadernya Pak Rahman, kemudian Pak Simbolon, dan Ibu Tracy. Dan tadi saya juga melihat Pak Ilham ya. Biasanya tuh saya cuma bisa lihat di YouTube loh. Ya, tapi luar biasa hari ini istri saya juga nanya, ini kan yang biasa nyanyi pakai topi ya? Oh iya benar. Ternyata topinya mungkin ketinggalan hari ini. Ya, tadi juga ya maaf tadi juga ada komentar hari ini kayaknya silau deh singernya. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan ya. Aduh. Ini saya biasanya jujur ya kalau saya ngasih penutup pelajaran gitu ya, saya melo. Cuma hari ini kok kayaknya beda ya suasananya. Ceria banget gitu. Bersyukur membawa keceriaan. Terima kasih buat semuanya yang berkenan hadir ke Cirebon. Ya memang walaupun saya pikir mungkin ya kalau nggak ada Red, mungkin kalau nggak Bro Rico memulai dengan Tegal, dengan Bandung,
Mungkin nggak datang sebanyak ini mungkin, tapi saya bersyukur sungguh luar biasa. Saya melihat mungkin lebih banyak. Luar biasa. Yang saya bingung tadi sebelum datang, saya pikir, waduh, ini kayaknya semua ada yang ke Tegal, ada yang ke Cirebon. Bekasinya sendiri gimana ya? Ternyata mereka memindahkan sukacitanya ke Cirebon. Luar biasa, thank you ya. Pelajaran hari ini yang saya tangkap satu hal, bahwa saya melihat hati brother and sister yang mau berfellowship, tapi bukan sekedar berfellowship, yaitu fellowship yang membawa dampak, sehingga bisa mengundang orang-orang baru untuk juga mau belajar Alkitab, mau melihat hidup yang berubah, dan Tuhan yang dimuliakan. Thank you buat inspirasinya, khotbah yang saya kaget tadi juga, loh kok jam 10 kurang udah selesai ya. Cepet, tapi buat saya itu nancep banget ya. Ya maksudnya, ya itulah tujuan fellowship kita, bukan cuma nyeneng-nyenengin diri sendiri, hobi-hobi sendiri gitu ya, tapi ada tujuan lain, yaitu membawa orang kepada Kristus. Thank you buat kedatangannya sekali lagi. Semoga nggak kapok ya. Lain kali boleh ya, datang lagi ya. Asik. Ya, thank you. Pengumuman untuk minggu depan, persembahan perpuluhan bisa kirim ke Bank Danamon. Kemudian ibadah seperti biasa minggu depan jam 9. Ibadah Piwa, ya ini khusus Piwa, tanggal 26 di Ruko. Kemudian, waduh, kecil-kecil ya. Ya dilihat deh, nanti ada pengumumannya di grup. Oke. Oh ya, ini ada donor darah, buat yang mau donor darah, tanggal 27. Ya, kemudian ada H2O, nah ini untuk single. Oh ya, ini sebelumnya untuk single ya. Tadi kok kayaknya pada promosi nih ya. Ada yang saling promosi, boleh ditindaklanjuti mungkin Bro Erwin. Dengan H2O-nya. Kemudian sudah cukup, oke. Oke, mari kita sama-sama berdiri, kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini sungguh Tuhan, kami melihat Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang membawa brother sister dari Bekasi untuk menginspirasikan kepada jemaat di Cirebon. Itu seperti kami melihat ya Tuhan, mungkin seperti dulu ya Tuhan, ketika Rasul Paulus dan juga Rasul-Rasulmu juga memulai pelayanan Tuhan. Mereka juga saling memberikan semangat dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwa Engkau sendiri yang bekerja Tuhan di antara kami. Sehingga ketika hidup kami ini menjadi murid-Mu, kami bertobat dan kami berbalik kepadamu. Kami ini juga membawa sukacita Tuhan. Tantangan selalu ada, tetapi kami selalu bisa melihat Engkau. Yang dulu mungkin hidup kami enggak melihat Engkau-nya, tapi ketika kami bertobat, kami kembali ke Engkau, kami bisa melihat Engkau yang bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat ibadah hari ini, buat apa yang telah Engkau tunjukkan di antara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Charlie dan Ibu Nita yang ada di Penang. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tinggal satu kali lagi Tuhan untuk kemonya Bu Nita. Kami percaya Tuhan ada penyertaan-Mu untuk dokter dan obat-obatan. Dan Engkau bekerja dalam kesehatan Bu Nita. Ya kami memang mendengar keadaannya sedang lemah. Tapi kami melihat Bu Nita juga masih mempunyai semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan hal ini. Kami berdoa, bersepakat, kami meminta kepada Engkau anugerah-Mu Tuhan untuk kesembuhan Bu Nita. Sehingga pada masanya nanti Bu Nita bisa kembali bersama-sama kami dengan Pak Charlie. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang datang hari ini, baik yang dalam pergumulan, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kau bantu jawab doa mereka satu persatu Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini. Sebentar kami akan fellowship, akan bersekutu satu dengan yang lain. Biar Engkau bekerja dalam setiap sharing yang kami boleh bawakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
Mari berdiri kembali. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita puji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajakan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Happy Sunday! Selamat hari Minggu, brother sister. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you all. Mari kita berfellowship bersama-sama. Happy Sunday. Thank you. Thank you. Thank you, Sunday Brother juga Erik Guntur. Cici yang ada di Semarang. Have a good time. Ya, Waduh, kita Thank ngerasain you, ini Bang betapa Guntur. panasnya ya. Erik Cici enjoy ya. ya Kak. Oke, sorry saya nggak pakai video. Saya lagi kesemutan parah akut, Iya, Kak. sakit banget. ya, ini lagi Tanya perlu sudah sediain makan siang dulu buat Nita. Ya, Kak. kesemutannya sudah seluruh tubuh. Ya, Jadi tolong susah doakan saya ya. Ini gambarkan. last chemo. Efeknya Suara makin Pak parah, Jokowi. nggak kuat saya. Hai Rahmat. Misya. Nah ini handphonenya Rahmat ternyata. Wow, Efeknya kuat. ada Nelson. Nggak sanggup. Selamat hari Semangat Minggu semuanya. yang ada Hari Minggu Kak, cepat pulih dan Kak, pacarmu. sekitarnya. Iya, thank you ya. Ini lagi mau Kasih, menyapa di lagi sana berjuang nggak bisa nih. ending. Nggak bisa Pak. Iya, mereka enjoy lah Nggak udah. bisa ya. Mereka enjoy.
Oke, enjoy. Selamat hari Minggu. Kata, Bye. Puli. Take care, enjoy.